Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Selvia Aini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit yaitu mengenai Sayyid Ahmad Khan. Nah, beliau ini itu berasal dari keturunan Hussein yang merupakan cucu dari Nabi Muhammad SAW, dari Putri Fatimah dan Ali. Dan beliau juga dilahirkan di Delhi pada tahun 1817 Masehi. Nah, beliau itu sejak kecil sudah mengenyam pendidikan tradisional dalam wilayah pengetahuan agama dan belajar juga bahasa Arab dan juga belajar pula bahasa Persia. Nah, ia adalah sosok yang gemar membaca buku dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, dan ketika ia berumur belasan tahun, dia juga bekerja pada Serikat India Timur. Nah, setelah itu juga dia bekerja pula sebagai hakim, tetapi pada tahun 1846 ia kembali pulang ke kota kelahirannya, yaitu Delhi. Nah, adapun pemikiran dari Sayyid Ahmad Khan, yaitu beliau berpendapat bahwa peningkatan kedudukan umat Islam India dapat diwujudkan hanya dengan bekerja sama dengan Inggris. Nah, Inggris tersebut itu merupakan penguasa yang terkuat di India dan menentang kekuasaan. Nah, itu tidak akan membawa kebaikan bagi umat Islam India. Nah, hal ini akan membuat mereka tetap mundur dan akhirnya akan jauh ketinggalan dari masyarakat Hindu India. Nah, jalan yang harus ditempuh umat Islam untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan itu bukanlah bekerja sama dengan Hindu dalam menentang Inggris, tetapi memperbaiki dan memperkuat hubungan baik dengan Inggris. Nah, adapun usaha-usaha yang telah dicapai oleh beliau, yaitu Sayyid Ahmad Khan, yang pertama yaitu merubah sikap mental umat yang tadinya tidak mempercayai kekuatan akal dan adanya hukum alam. Nah, hal ini ia usahakan melalui tulisan-tulisan dalam bentuk buku dan artikel-artikel dalam bentuk majalah Tahzib al-Akhlaq. Nah, usaha itu melalui pendidikan juga tidak ia lupakan. Bahkan pada akhirnya ke dalam lapangan inilah ia curah perhatian dan pusatkan usahanya. Di tahun 1876 ia dirikan sekolah Inggris di Muradabad. Yang kedua, di tahun 1879 ia mendirikan sekolah Muhammadan Anglo Oriental College, atau bisa disingkat dengan di Aligarh, yang merupakan karyanya yang bersejarah dan berpengaruh dalam cita-citanya untuk melanjutkan umat Islam India. Nah, saya rasa segitulah penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan dengan saudari Kapita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repita Sari dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Selvia Aini, yaitu saya akan menjelaskan tentang Dr. Andes Muhammad Iqbal. Dr. Andes Muhammad Iqbal dilahirkan di Sialkot, wilayah Punjab, Pakistan Barat, pada tahun 1877. Iqbal berasal dari keluarga Brahma Kashmir. Tetapi nenek moyang Muhammad Iqbal telah memeluk Islam 200 tahun sebelum ia dilahirkan. Ayah Muhammad Iqbal, Nur Muhammad, adalah penganut Islam yang taat dan cenderung kepada ilmu tasawuf. Dr. Andes Muhammad Iqbal adalah salah satu tokoh abad ke-20 yang menjadi kebanggaan dunia Islam dulu, kini, dan akan datang. Beliau telah memberikan sumbangan besar pada dunia Islam, bahkan dunia internasional. Tokoh yang berasal dari Pakistan ini selain terkenal sebagai penyair besar dalam peradaban dunia sastra Islam, juga terkenal sebagai pemikir, filosof, ahli perundang-undang, reformis, politikus, ahli kebudayaan dan kependidikan.
Cukup sekian pemaparan dari kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lingkungan dan asuhan yang telah ada dalam rumah Muhammad Iqbal, sedikit banyaknya telah menanamkan roh Islam dalam jiwa Muhammad Iqbal. Ia masuk sekolah dasar dan menengah di Sialkot. Pada masa yang sama, ia mendapatkan pendidikan agama secara langsung dari seorang guru yang bernama Mir Hasan. Dari guru beliau ini, ia memahami Islam secara mendalam dan mengajarinya sikap kritis dan mengasah bakatnya dalam dunia kesastraan. Dr. Andes Muhammad Iqbal adalah salah satu tokoh abad ke-20 yang menjadi kebanggaan dunia Islam dulu, kini, dan akan datang. Beliau telah memberikan sumbangan besar pada dunia Islam, bahkan dunia internasional. Tokoh yang berasal dari Pakistan ini, selain terkenal sebagai penyair besar dalam peradaban dunia sastra Islam, juga terkenal sebagai pemikir, filosof, ahli perundang-undang, reformis, politikus, ahli kebudayaan dan kependidikan. Cukup sekian pemaparan dari kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.